Memasuki musim kemarau yang kembali terjadi di wilayah Riau, menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Sebuah pabrik rumahan tahu Sumedang yang membuang limbah ke aliran Sungai Cibesi. Kurangnya kesadaran dalam menjaga lingkungan merupakan masalah utama terjadinya pencemaran lingkungan di Indonesia. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam. Namun, hasil dari pemanfaatan tersebut berupa sampah-sampah yang kemudian dibuang begitu saja dan mengakibatkan pencemaran di tanah, air, dan udara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di bumi akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Allah menghendaki agar manusia merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam ayat tersebut secara jelas Allah telah menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan di bumi itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Menurut data dari Badan Pusat Statistika Indonesia menjelaskan bahwa sebanyak 16.847 desa tercemar air, 2.200 desa tercemar tanah, dan 8.882 desa tercemar udara. Oleh karena itu, kami dari Universitas Islam Indonesia dengan saya Kamaluddin Simamora, saya Halimatus Syariah, saya Mutia Disanur Izati akan mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Analisis pengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan jenis-jenis pencemaran lingkungan hidup tahun 2018 menggunakan hierarchical clustering. Rujukan Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Seiring dengan bertambahnya populasi manusia di muka bumi, maka bertambah pula lah kebutuhan dari manusia tersebut. Namun terkadang, dalam memanfaatkan atau menggunakan sumber daya alam di muka bumi, manusia sering bersifat eksploratif dan berlebihan, sehingga tidak memperhatikan pelestarian lingkungan hidup tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 telah menjelaskan bahwa yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di darat dan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Namun kenyataannya pada saat ini dapat kita lihat bahwa kerusakan banyak sekali terjadi di muka bumi ini. Dan itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Sebagaimana kandungan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 dalam kalimat bima kasabat aydin nas, yang berarti kerusakan di darat dan di bumi disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Padahal kita sebagai khalifah di muka bumi seharusnya dapat mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Artinya, kita tidak hanya mengurus diri kita sendiri, tetapi juga harus mengurus atau peduli terhadap lingkungan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan perencanaan sebagai bagian dari mitigasi atau pengurangan risiko terjadinya kerusakan alam di Indonesia. Nah, untuk itu perlu dilakukan pengelompokan dan pemetaan provinsi di Indonesia dengan jumlah banyaknya desa yang mengalami kerusakan lingkungan sebagai bahan agar kita bisa lebih menjaga lingkungan dan melindungi diri kita sendiri. Bagaimana sih gambaran umum desa tercemar di Indonesia? Rata-rata 21% desa di Indonesia itu air tanahnya sudah tercemar dengan persentase terbanyak yaitu pada provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 44%. Kemudian, rata-rata 3% desa di Indonesia itu tanahnya sudah tercemar dengan persentase terbanyak yaitu pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, rata-rata 10% udara desa di Indonesia itu sudah tercemar dengan persentase terbanyak yaitu pada Provinsi Banten dan Bali. Sebelum dilanjutkan ke analisis klaster, dilakukan pengecekan multikolinearitas data. Pada analisis klaster, tidak menganjurkan adanya multikolinearitas atau terdapat hubungan antar variabel yang tinggi. Maka dilanjutkan dengan uji hipotesis dengan H0 tidak terdapat multikolinearitas, sehingga didapatkan keputusan semua variabel gagap menolak H0, yang artinya data tidak terdapat multikolinearitas sehingga dapat dilanjutkan ke analisis klaster. Data yang diperoleh berasal dari website Badan Pusat Statistika. Variabel yang digunakan ada 3, yaitu jumlah desa yang mengalami pencemaran air, jumlah desa yang mengalami pencemaran tanah, dan jumlah desa yang mengalami pencemaran udara di setiap provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Ward Hierarchical Clustering untuk mengelompokkan 34 provinsi di Indonesia berdasarkan banyaknya jumlah desa yang mengalami pencemaran lingkungan hidup.
Pada data pencemaran lingkungan di Indonesia, belum ada jumlah klaster atau pengelompokan yang ditentukan dari BPS maupun instansi-instansi lainnya. Kami menggunakan salah satu metode untuk menentukan jumlah klaster optimal, yaitu metode silhouette coefficient. Didapatkan nilai average silhouette optimal sebesar 4,1 pada klaster 3, yang menunjukkan bahwa banyaknya klaster optimal yang dibentuk sebanyak 3. Setelah dilakukan analisis klaster menggunakan metode Watt Hierarchical Clustering, maka didapatkan hasil klaster yang dapat dilihat pada peta berikut. Ada warna hijau yang menunjukkan klaster 1, terdiri dari 4 provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua, dengan karakteristik tingkat pencemaran yang rendah. Kemudian ada warna kuning yang menunjukkan klaster 2, terdiri dari 13 provinsi seperti Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan lainnya dengan karakteristik tingkat pencemaran yang sedang. Dan terakhir ada warna merah yang menunjukkan klaster 3, terdiri dari 17 provinsi seperti Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan lainnya dengan karakteristik tingkat pencemaran yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah khususnya lembaga-lembaga yang berada pada penanganan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia seharusnya lebih berfokus pada provinsi-provinsi yang berada pada klaster tinggi terhadap pencemaran lingkungan dan tidak melupakan provinsi-provinsi lainnya. Kemudian, masyarakat juga harus bersinergi dengan pemerintah dengan membantu untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencerminkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Dan ada satu kutipan quotes dari Benjamin Franklin yang menyatakan bahwa ada 3 tipe orang di muka bumi ini. Yang pertama adalah orang yang tidak bisa digerakkan, yang kedua adalah orang yang bisa digerakkan, dan yang ketiga adalah orang yang mau bergerak dan mewujudkan banyak hal. Dan untuk kamu, jadilah orang yang ketiga, yaitu mau bergerak dan mewujudkan banyak hal dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia.